Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan membahas sedikit terkait kode faktur pajak terbaru yang mana ada sedikit perubahan kalau misalkan kita mau membuat faktur pajak ya dengan adanya per 03 tahun 2022 kemarin. Karena di sini ada beberapa yang berubah setelah adanya apa Undang-Undang HPP dan tarif terbaru PPN juga sekarang sudah berubah menjadi 11%. Nah, seperti apa perubahan kode faktur pajak serta hierarkinya atau urutannya ketika kita mau membuat faktur pajak. Jadi silakan disimak pembelajarannya berikut ini. Oke, jadi di sini ada kode transaksi, kode transaksi dalam faktur pajak yang kita tahu bahwa kode faktur pajak itu antara 01 sampai 09, yang mana itu juga mungkin kita sudah tahu ya 01 itu apa, 02 dan seterusnya. Nah, di sini saya hanya akan merefresh kembali, kemudian nanti urutan prioritas penggunaan kode fakturnya itu nanti seperti apa. Gitu. Nah, oke. Yang pertama, yang kita tahu ya, kode faktur pajak untuk yang 01 di sini. 01 itu adalah untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak untuk intinya yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum misalkan apa terkait apa penyerahan ke PKP atau ke non PKP gitu. Intinya yang sifatnya umum itu pasti menggunakan kode 01. Kemudian 02 itu adalah penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN dan dalam hal ini khusus untuk yang instansi pemerintah. Kalau dulu kan istilahnya bendahara ya, bendahara pemerintah. Nah, kalau sekarang sebutannya itu adalah instansi pemerintah. Jadi kepada instansi-instansi atau dinas-dinas pemerintahan. Itu kalau kita menggunakan yang 02. Sementara untuk yang 03 di sini, untuk yang 03, sebentar. Oke, untuk yang 03 sendiri itu ke pemungut lainnya di sini. Pemungut lainnya itu berarti selain yang dilakukan oleh instansi pemerintah gitu. Contohnya apa? Contohnya kayak BUMN, kemudian pemungut-pemungut lainnya ya gitu. Jadi saat ini juga ada beberapa badan atau mungkin apa ya instansi atau badan atau perusahaan yang ditugasi khusus untuk memungut PPN gitu. Jadi selain instansi pemerintah, kalau dia sifatnya pemungutan berarti kodenya adalah 03 di sini. Dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Kemudian yang kode 04, nah ini mungkin ada sedikit perubahan ya nanti. Untuk yang kode 04 itu dia menggunakan DPP nilai lain gitu. Kalau yang lama mungkin masih sama ya. Jadi kalau kalau DPP nilai lain itu contohnya kalau penyerahan cuma-cuma, misalkan penyerahan cuma-cuma, kayak contohnya penyerahan dari cabang ke pusat atau sebaliknya, kemudian penggunaan sendiri, kemudian em, apa jasa kurir, jasa ekspedisi itu kan menggunakan DPP nilai lain. Nah, itu masih menggunakan yang kode 04 di sini. Nah, kemudian yang terbaru di sini, terbarunya sebenarnya bukan terbaru, jadi kita aktifkan kembali. Jadi nomor kode 05 ini diaktifkan kembali. Ini untuk PPN yang dipungut dengan besaran tertentu. Besaran tertentu atau istilahnya PPN final ya. Jadi kalau kalau kode 04 itu DPP nilai lain, sementara kalau kode 05 itu untuk yang besaran tertentu. Contohnya apa? Kemarin contohnya itu misalkan penyerahan hasil pertanian gitu. Kalau dulu kan kalau penyerahan hasil pertanian kita menggunakan kodenya 04. Jadi digabung ya kalau dulu untuk DPP nilai lain dan juga besaran tertentu dulu digabung menjadi 04. Nah, sekarang dibedakan kembali. DPP nilai lain itu menggunakan yang kode 04, sementara kalau 05 itu untuk besaran tertentu. Gitu. Contoh lain misalkan besaran tertentu itu em, apa ya? Ada di PMK-nya kemarin ya, kalau nggak salah saya agak lupa. Cuman yang saya ingat itu yang pasti adalah untuk
produk-produk atau hasil pertanian. Itu sekarang menggunakan kode 05. Nah, sedikit perbedaan juga antara satu perbedaan yang paling kentara antara 04 dan 05 adalah dari sisi pengkreditan pajak masukannya. Kalau kita eh, kalau kita sebagai penjual transaksi menggunakan kode 04, itu PM kita, pajak masukan kita, itu masih bisa kita kreditkan. Sementara kalau kode 05, kalau kita transaksi ya sebagai penjual menggunakan kode 05, PM-nya, pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Gitu. Itu satu yang jadi perbedaan ya antara kode 05 dan kode 04. Berikutnya, untuk yang kode 06 ini masih sama juga kalau misalkan penyerahan kepada BKP kepada turis. BKP kepada turis ya, misalkan ada turis asing kemudian belanja di sini, itu kan kena PPN. Nah, ketika nanti turis itu kembali ke negara asalnya, maka dia bisa mengklaim, dia bisa meminta kembalian PPN yang sudah dipungut itu, gitu. Atau istilahnya ya VAT refund ya, VAT return apa refund saya lupa, gitu. Itu adalah kode 06 di sini. Atau misalkan penyerahan lainnya yang dipungut oleh PKP yang menggunakan penyerahan BKP yang menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 2 gitu. Pasal 7 ayat 1 di sini. Gitu. Cuman kebanyakan ya menggunakan yang ini ya, kode 06 untuk yang BKP kepada turis, VAT refund itu. Kemudian 07 ini masih sama, yang fasilitasnya tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Contohnya, kalau misalkan kita transaksi ke Batam misalkan atau ke kawasan Berikat, atau kemarin ketika katakanlah PPN-nya ditanggung oleh pemerintah terkait subsidi PPN rumah gitu ya. Kan kemarin ada insentif PPN ditanggung oleh pemerintah, nah itu gunakan kode faktur 07 gitu untuk fasilitas yang tidak dipungut maupun yang ditanggung oleh pemerintah di sini. Untuk yang kode 08 di sini ini masih sama untuk fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Cuman karena sekarang juga ada pergeseran ya, ada pergeseran dulu yang awalnya itu bukan barang kena pajak maupun bukan jasa kena pajak, sekarang digeser fasilitasnya menjadi yang dibebaskan. Contohnya kalau dulu kan katakanlah jasa pendidikan, jasa jasa kesehatan, kemudian barang-barang kebutuhan pokok itu kan bukan termasuk barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Nah, sekarang itu digeser menjadi yang dibebaskan, fasilitas yang dibebaskan PPN-nya. Nah, cuman karena aturan teknisnya sendiri, PP-nya, peraturan pemerintahnya itu belum terbit, maka kita masih menunggu apakah itu nanti harus dibuatkan faktur kode 08 ataukah nanti bisa langsung eh, istilahnya tidak perlu dibuatkan faktur seperti itu ataukah cukup di apa ya istilahnya langsung aja ditulis di SPT masa PPN-nya ya gitu. Jadi kita masih tunggu aturan teknis terkait fasilitas PPN ini. Gitu khususnya untuk yang fasilitas dibebaskan karena sebagian besar itu digeser ya dari yang awalnya yang bukan barang kena pajak maupun bukan jasa kena pajak itu sekarang digeser ke fasilitas yang dibebaskan gitu. Tapi ini kodenya tetap kode 08 di sini. Kemudian yang terakhir adalah 09 ini masih sama untuk yang aktiva yang semula tidak untuk dijual di sini, semula tidak untuk dijual tapi kemudian nanti itu dijual gitu. Oh, ini masih sama seperti yang lainnya. Jadi dulu misalkan katakanlah kita beli mobil box untuk operasional, tapi kemudian misalkan mobil box itu untuk operasional itu kita jual, maka PPN-nya yang semula PM-nya itu bisa kita kreditkan. Nah, pada saat itu dijual, maka kita harus memungut PPN dengan kode 09 di sini. Nah, yang jadi catatan di sini adalah untuk penyerahan hasil tembakau. Jadi khusus untuk yang hasil tembakau, kalau dulu kodenya 04 di sini ya, nilai lain itu, sorry, kebalik. Yang dulunya, yang semula di sini menggunakan kode 06 diubah menjadi kode 04 gitu. TPP nilai lain gitu. Jadi dulu
penyerahan hasil tembakau khusus untuk ini ya pelaporan CK1. Penyerahan hasil tembakau dulunya kode 06, sekarang diubah ke 04 gitu, menjadi DPP nilai lain. Oke, itu adalah kode-kode transaksi dalam faktur pajak. Nah, sekarang yang penting adalah urutan prioritasnya atau eh, apa istilahnya hierarki dalam menggunakan kode transaksi. Nah, hierarki tertinggi atau kita harus lihat dulu nih. Hierarki tertingginya adalah kita harus lihat dulu apakah transaksinya ini itu transaksi yang menggunakan kode 07 atau 08. Apakah transaksinya ini termasuk PPN yang dipungut yang tidak dipungut ya, yang tidak dipungut ataukah yang dibebaskan atau yang ditanggung oleh pemerintah gitu. Kalau ternyata ya, silakan menggunakan kode 07. Jadi hierarki tertinggi itu adalah 07 dan 08. Lihat dulu transaksinya ya. Kita lihat dulu transaksinya. Kemudian kalau misalkan ternyata tidak, kita lihat lagi apakah dia transaksinya itu ke bendahara pemerintah tadi ya, instansi pemerintah ataukah ke pemungut lainnya di sini. Kalau ternyata ya, maka kita gunakan kode 0203 di sini. Jadi hierarki kedua adalah kode 02 atau 03 kepada pemungut gitu, baik itu instansi pemerintah maupun pemungut PPN lainnya. Kalau ternyata tidak juga, maka kita lihat dulu apakah transaksinya itu melibatkan turis asing atau tidak, ataukah melibatkan PPN yang menggunakan tarif selain tarif yang yang sudah ada ya, yang 11% itu. Kalau misalkan ternyata tidak, di sini termasuk bukan termasuk turis asing misalkan, maka kita pilihnya yang di sini kodenya itu adalah kode 04, 05, atau 09. Kalau misalkan termasuk turis asing tadi, silakan gunakan kode 06. Tapi kalau ternyata masih tidak juga, nah apakah dia transaksinya itu termasuk yang menggunakan DPP nilai lain, apakah besaran tertentu, ataukah yang aktiva yang semula tidak untuk dijual? Gitu. Kalau misalkan ternyata iya, maka silakan gunakan kode 04, 05, dan 09 di sini. Kalau ternyata tidak juga, maka kita gunakan kode yang terakhir, kode 01. Jadi justru yang 01 ini adalah hierarki paling paling rendah atau paling bawah dalam menentukan prioritas kode fakturnya. Jadi yang tertinggi itu adalah kode 07 atau 08. Apakah PPN-nya ini dibebaskan atau tidak dipungut ya? Dalam hal ini berarti termasuk yang mendapatkan fasilitas PPN. Jadi kita lihat dulu apakah transaksi ini dapat fasilitas atau tidak, pertama. Kemudian kalau ternyata tidak, maka kita cek dulu ke pemungutnya ini siapa. Kalau pemungutnya ini instansi pemerintah atau pemungut lainnya, maka kita gunakan kode 02 atau 03. Jadi kita lihat dulu pertama tadi ya fasilitas PPN dulu, baru kalau misalkan dia tidak dapat fasilitas, maka silakan kita lihat dulu rekanan kita siapa. Rekanan kita adalah instansi pemerintah atau ke pemungut lainnya misalkan, maka kita gunakan yang 02 atau 03. Kalau misalkan ternyata oh bukan pemungut gitu, bukan instansi pemerintah, bukan BUMN atau perusahaan biasa gitu ya, ke PKP biasa, maka kita lihat dulu transaksi kita turis nggak gitu, atau transaksi kita tadi ya penyerahan yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan khusus gitu. Kalau ternyata bukan turis atau penyerahan khusus gitu, maka silakan gunakan yang kode 04, 05, 09 gitu. Apakah transaksi kita ini menggunakan DPP nilai lain ataukah besaran tertentu? Oh enggak, ternyata transaksinya eh, normal gitu. Kodenya transaksinya menggunakan tarif 11% kali harga jual atau harga pengganti gitu. Oke, berarti kita menggunakan yang 01 berarti. Jadi kita lihat dulu ya. Pertama tadi fasilitasnya ada atau tidak, kemudian kita lihat juga siapa pemungutnya, siapa lawan transaksi kita. Kalau misalkan kita cek lagi di bawahnya, kalau misalkan bukan, maka kita cek lagi. Kira-kira ini transaksi dengan turis atau tidak. Gitu. Kalau misalkan tidak, maka kita cek lagi. Nilai DPP-nya berapa? Apakah nilai lain ataukah besaran tertentu? Kalau ternyata sama atau sifatnya umum gitu ya, DPP-nya umum dari harga jual kita misalkan atau nilai penggantinya, maka silakan kodenya adalah 01 di sini.
Gitu. Jadi hierarkinya mulai dari yang paling atas itu adalah 0708, ke bawahnya itu berarti 0203, ke bawahnya lagi 06, kemudian 04, 05, 09, kemudian yang paling bawah itu berarti 01. Jadi tidak bisa dibalik ya. Jadi semuanya harus pakai kode 01 dulu, enggak. Jadi kita paling bawah dulu kira-kira dia dapat fasilitas atau tidak. Kalau ternyata dia tidak dapat fasilitas, baik itu dipungut, baik itu tidak dipungut atau yang mendapatkan ditanggung oleh pemerintah atau yang dibebaskan PPN-nya, maka kita pakai yang kode yang di bawahnya tadi ya, 0203, 06, 459, ataupun yang 01. Oke, barangkali itu terkait urutan prioritas penggunaan kode transaksi. Gitu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan apabila masih ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, silakan berdonasi bagi Anda yang ingin support channel ini. Semoga saya masih bisa diberikan kesehatan, kemudahan dalam memberikan informasi-informasi seputar perpajakan. Dari saya, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.